Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita iman dan ketakwaan, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Di kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi, kisah 7 orang pemuda yang melarikan diri dari kota mereka menuju sebuah gua hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di kota mereka terdapat raja zalim yang memaksa para penduduknya untuk menyembah kepada berhala. Menurut riwayat Israiliyat, orang-orang Nasrani telah banyak melakukan kesalahan. Raja-raja mereka berlaku aniaya sampai menyembah berhala, bahkan memaksa rakyatnya untuk juga menyembahnya. Seorang raja mereka bernama Dekianus mengeluarkan perintah keras kepada rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala itu dan menyiksa siapa saja yang menentangnya. Beberapa orang pemuda dari kalangan bangsawan dipaksa turut menyembah berhala-berhala itu, bahkan diancam akan dibunuh jika berani menolak perintahnya itu. Namun, mereka menolaknya dan tetap bertahan dalam agama mereka. Lalu, Dekianus melucuti pakaian dan perhiasan mereka. Karena masih sayang kepada remaja-remaja itu, raja membiarkan mereka hidup dengan harapan agar mau mengikuti perintahnya nanti. Raja itu juga pergi ke negeri-negeri lain untuk memaksa penduduknya menyembah berhala, dan siapa yang menolak perintahnya akan dibunuh. Pemuda-pemuda itu pun kemudian pergi ke sebuah gua yang terletak di sebuah gunung yang disebut Tikaios, dekat kota mereka, Ephasus. Di gua itu, mereka beribadah menyembah Allah. Sekiranya diserang oleh Raja Dekianus dan dibunuh, maka mereka mati dalam ketaatan. Jumlah mereka 7 orang. Di tengah perjalanan ke gua, mereka bertemu seorang pengembala dengan seekor anjingnya yang kemudian ikut bersama mereka. Di gua itulah mereka tekun menyembah Allah. Di antara mereka ada seorang yang bernama Tamlika. Dia bertugas membeli makanan dan minuman untuk teman-temannya dan menyampaikan kabar bahwa Dekianus masih mencari mereka. Setelah kembali dari perjalanan, raja itu segera mencari ahli-ahli ibadah kepada Allah untuk dibunuh, kecuali bila mereka mau menyembah berhala. Berita ini pun terdengar oleh Tamlika ketika dia sedang berbelanja, lalu disampaikanlah kepada teman-temannya itu. Maka mereka pun semua menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup pendengarannya, sehingga mereka pun tertidur. Sementara itu, Dekianus teringat kembali kepada para pemuda di atas, lalu memaksa orang-orang tua mereka untuk mendatangkannya. Para orang tua itu akhirnya menunjukkan gua tempat mereka beribadah. Dekianus pun segera pergi ke sana dan menutup mulut gua itu agar mereka mati di dalamnya. Dalam staf pengiring raja, ada 2 orang laki-laki yang tetap menyembunyikan imannya. Namanya Petrus dan Runas. Kisah para pemuda yang beriman dalam gua itu diabadikan dengan tulisan di atas 2 keping batu yang lalu disimpan dalam peti dari tembaga. Peti itu ditanamkan ke dalam bangunan supaya di kemudian hari menjadi teladan dan peringatan bagi umat manusia. Waktu berjalan terus, zaman silih berganti. Raja Dekianus sudah dilupakan orang. Seorang raja soleh yang juga bernama Petrus memerintah negeri itu selama 68 tahun. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertikaian pendapat di kalangan rakyat tentang hari kiamat, sehingga mereka terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu golongan yang percaya dan yang mengingkarinya. Raja sangat sedih, bahkan karena persoalan ini, dia pun berdoa kepada Tuhan agar dia bisa memperlihatkan kepada rakyatnya tanda-tanda yang meyakinkan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sementara itu, seorang pengembala kambing bernama Ulyas bermaksud membangun kandang untuk kambingnya di gua tempat para pemuda tadi. Lalu, dipecahkannya tutup yang menutup pintu gua itu. Seketika itu juga, pemuda-pemuda yang beriman itu terbangun serentak dari tidurnya. Mereka duduk dengan wajah berseri-seri, lalu mereka pun sholat. Berkatalah mereka satu sama lain, "Berapa lama kita tidur?" Dijawab oleh yang lain, "Sehari atau setengah hari?" Yang lain mengatakan, "Tuhan lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Cobalah salah seorang dari kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak ini dan membeli makanan yang baik dan menghidangkannya kepada kita." Maka Tamlika berangkat, sebagaimana biasanya sejak dahulu, untuk berbelanja secara sembunyi-sembunyi karena takut terhadap Raja Dekianus. Sewaktu dia berjalan, terdengar olehnya orang-orang yang menyuruh Isa Al-Masih di segala penjuru kota. Dia berkata dalam hati,
Alangkah anehnya, mengapa orang mukmin itu tidak dibunuh oleh Dekianus? Dia masih merasa heran. Barangkali aku bermimpi atau kota ini bukan kotaku dulu, katanya dalam hati. Lalu dia bertanya kepada seorang laki-laki tentang nama kota itu. Lelaki menjawab, "Ini kota Ephasus." Pada akhir perjalanan, dia datang kepada seorang laki-laki dan memberikan uang logam itu untuk membeli makanan. Laki-laki itu pun kaget setelah melihat uang logam tersebut karena belum pernah melihatnya. Dia membolak-balikan uang logam itu, kemudian diperlihatkannya kepada kawan-kawannya. Mereka merasa heran dan berkata, "Apakah uang ini dari harta yang kamu temukan, tersimpan dalam tanah?" Uang logam ini dari zaman Raja Dekianus, satu zaman yang sudah lewat berabad-abad lamanya. Kemudian Tamlika dibawa ke hadapan dua orang hakim di kota itu. Mulanya Tamlika mengira dia akan dibawa kepada Raja Dekianus, sehingga ia pun menangis. Tetapi setelah mengetahui raja telah berganti, lenyaplah kesedihannya. Kedua hakim kota itu, Areus dan Tanteus, bertanya kepada Tamlika, "Di manakah harta terpendam yang kamu temukan itu, wahai anak muda?" Sesudah terjadi pembicaraan antara mereka, maka Tamlika menceritakan kisah para pemuda itu dengan Raja Dekianus. Dan dia mengajak kedua hakim itu pergi menengok ke dalam gua untuk membuktikan kebenarannya kisahnya itu. Lalu keduanya pun pergi bersama Tamlika hingga sampai ke pintu gua itu, dan mereka mendengarkan semua kisah tentang penghuni gua itu dari Tamlika. Kedua hakim tersebut merasa heran setelah mengetahui bahwa mereka tertidur dalam gua itu selama 309 tahun. Mereka dibangunkan dari tidur untuk menjadi tanda kekuasaan Tuhan kepada manusia. Kemudian Areus masuk dan melihat sebuah peti dari tembaga tertutup dengan segel. Di dalamnya terdapat dua batu bertulis yang menceritakan kisah pemuda itu. Sejak mereka melarikan diri dari kerajaan Dekianus demi memelihara akidah dan agama mereka, sampai kemudian Deknayus menutup pintu gua itu dengan batu. Setelah Areus dan kawan-kawannya membaca kisah ini, mereka bersyukur dan langsung bersujud kepada Allah, dan mereka segera mengirim utusan kepada Raja Petrus agar cepat-cepat datang untuk menyaksikan tanda kekuasaan Allah yang ada pada pemuda-pemuda yang dibangkitkan sesudah tertidur 300 tahun. Raja kemudian berangkat berserta rombongan pengawal dan penduduk negerinya menuju negeri Ephasus. Hari ini merupakan hari penetapan keputusan tentang hari kebangkitan. Ketika raja melihat pemuda-pemuda itu, dia langsung sujud kepada Allah, memeluk pemuda-pemuda itu, lalu menangis. Pemuda-pemuda itu terus memuji Tuhan. Mereka berkata kepada raja, "Wahai raja, selamat tinggal. Semoga Allah melindungi kamu dari kejahatan manusia dan jin." Lalu mereka kembali ke pembaringan, dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rohnya. Untuk memberikan penghormatan kepada arwah para hamba Allah suci ini, raja memerintahkan agar masing-masing mereka dibuatkan peti jenazah dari emas. Tetapi pada malam harinya raja bermimpi melihat mereka dan berpesan kepadanya, "Biarkanlah kami sebagaimana adanya dalam gua ini. Kami tidur di atas tanah sampai hari kiamat datang." Oleh karenanya, raja memerintahkan agar jenazah-jenazah itu dihamparkan di dalam sebuah peti kayu dan melarang setiap orang untuk masuk ke dalam gua itu. Raja memerintahkan pula agar di pintu gua tersebut dibangun tempat ibadah, dan hari wafatnya dijadikan hari yang besar. Orang-orang Nasrani menjadikan kisah ini sebagai bukti kekuasaan Allah untuk menunjukkan adanya hari kiamat. Ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya untuk menunjukkan adanya hari kiamat tidak terhitung jumlahnya. Karena itu, perhatikanlah alam semesta ini dengan segala isinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.